saat ini saya sedang berada di lokasi budidaya spirulina yang merupakan salah satu budidaya unggulan petani dari Desa Les Spirulina. Apakah itu? Untuk lebih jelasnya, mari kita tanyakan langsung kepada salah satu pembudidaya. Sekarang saya sudah bersama dengan salah satu pembudidaya spirulina yang merupakan potensi dan peluang investasi di Kecamatan Tejapula. Mungkin bisa diperkenalkan diri dulu, Pak. Selamat datang di Kebun Organik. Nama saya Dr. Agus Minayo, yang salah satu dari kelompok Sari Alga yang membudidayakan spirulina di Desa Les. Spirulina mulai kami budidayakan di tahun 2023 bersama dengan Bumdes Birsegara Desa Les. Spirulina adalah alga, jadi ini adalah tumbuhan dari laut yang dikonsumsi oleh ikan. Jadi ini juga sumber omega 3 bagi ikan sebenarnya. Jadi kenapa kita membudidayakan spirulina di sini? Karena desa kita dulunya juga bermasalah dengan stunting. Jadi kita akan menggagas ini dengan teman saya dari Gianyar itu biar bisa membantu desa penanganan untuk stunting. Spirulina itu mengandung 70% adalah protein, jadi proteinnya tinggi, juga beta karotinnya tinggi, jadi vitamin B juga tinggi. Jadi tidak hanya untuk stunting sebenarnya, untuk ibu-ibu biasanya yang bermasalah dengan anemia, kurang darah, ini sangat cocok untuk dikembangkan sebagai alternatif dalam pencegahan anemia juga. Bagaimana membudidayakan ini sangat gampang sebenarnya membudidayakan, bisa dibudidayakan di rumah, tidak perlu dengan alat yang canggih sekali, tidak perlu mungkin mesin cuma satu yaitu aerator karena kita perlu bubble atau pengaduk. Kalau tidak ada mesin benarnya bisa secara manual diaduk setiap hari itu minimal 1 jam 1 kali pengadukan. Jadi cukup diputar sebagai perputaran dia biar bisa keseluruhan berfotosintesis. Jadi cara budidayanya cukup simple sebenarnya. Kita hanya perlu bisa menggunakan bak, bisa menggunakan toples, bisa menggunakan botol juga bisa. Ini sangat bisa dikembangkan di rumah-rumah. Nah, kenapa kita punya menggunakan bak seperti ini? Karena tujuan kita adalah memberikan edukasi ke warga untuk bagaimana caranya untuk bisa mengembangkan ini di rumah. Jadi ini adalah tempat sharing bagi kita semua sih sebenarnya, masyarakat yang mau belajar budidaya ini. Jadi kita juga sudah punya program masuk ke rumah warga. Jadi kita sudah mendonasikan tiga pembibitan di rumah. Ada 2 yang mengalami stunting dan 1 ada di Polindes. Setelah kita uji lab sebenarnya kita sudah memasarkan ini, tapi tidak terlalu banyak jumlahnya. Karena dulu kita tujuan kita adalah awalnya membantu masyarakat di sini, jadi tidak untuk dikomersilkan. Tapi sekarang melihat dari pasar yang sudah ada, jadi kita mulai merambah ke komersil. Jadi kita mulai menjual. Kita sudah mengemas, sudah membuatkan izin edar PIRT, sementara waktu di PIRT kita sudah mulai memasarkan ke wisatawan yang datang ke sini, juga secara online juga kita mulai pasarkan. Saya sudah menggunakan produk spirulina sekitar kurang lebih selama 2 bulan. Setelah menggunakan spirulina, nafsu makan dan berat badan anak saya mengalami peningkatan. Spirulina, kecil bentuknya, besar manfaatnya. Sebuah inovasi yang lahir dari alam, berkembang melalui kolaborasi untuk kehidupan yang lebih baik. Om Swastiastu, saya I Gede Suyasid, Camat Tejapula. Jadi saya memberikan apresiasi dan mendukung sebuah pengembangan potensi ekonomi. Dalam hal ini tentang budidaya spirulina, sejenis ganggang yang atau diistilahkan dengan istilah masico. Jadi potensi investasi di dalam pengembangan budidaya spirulina sangat potensial dan sangat sesuai dengan apa yang sedang menjadi harapan kita bersama dalam rangka meningkatkan kualitas gizi maupun kesehatan masyarakat. Mari kita terus membangun dan menggerakkan usaha budidaya spirulina ini, dan mudah-mudahan para investor investasi mau untuk menanamkan modal di wilayah kami. Semoga apa yang menjadi harapan kita bisa terwujud. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Santio.